Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan fikih salat kita. Ada satu permasalahan yang menurut kami sangat penting, di mana hampir setiap hari persoalan ini kita alami. Baru kemarin dan kemarin-kemarinnya lagi selalu terjadi, yaitu tentang permasalahan berpindah dari tempat satu salat ke salat atau di tempat yang lainnya. Jadi setelah salat fardu kita berzikir, kemudian kita ingin salat ba'diyah, tapi sebelum mau salat ba'diyah kita tukeran tempat dulu sama orang di sebelahnya. Bisa dipahami jamaah? Berpindah tempat, bagaimana hukumnya? Sunnah. Bagaimana hukumnya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang permasalahan ini, tidak kita pungkiri bahwasanya hal ini adalah disyariatkan dalam agama kita. Bahwasanya tujuannya adalah untuk memisah satu salat dengan salat yang lainnya, memisah satu salat wajib dengan salat sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita seolah-olah tidak menyambung satu salat dengan salat yang lainnya. Jadi kalau kita tidak berpindah, dikhawatirkan di situ kita seperti menyambung salat fardu dengan salat ba'diyah setelahnya. Makanya disyariatkan untuk berpindah tempat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Naha an tusal salatun bi salatin hatta yufsala bainahuma bi qiyamin aw kalamin." Bahwasanya Nabi SAW melarang umatnya untuk menyambung satu salat dengan salat yang lainnya sampai dia memisah antara satu salat fardu dengan salat sunnah dengan berpindah atau berucap dengan ucapan yang berfaedah. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW ada dua cara. Bagaimana caranya agar kita itu bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak menyambung satu salat dengan salat yang lainnya. Cara yang pertama adalah hendaknya kita berbicara dengan ucapan yang berfaedah. Dalam bahasa Arab, ucapan yang berfaedah itu ucapan yang bisa difahami maknanya. Contoh, hada masjidu, ini rumah. Itu sudah berfaedah. Kalau yang sering itu ba'da isya, ketika kita mau sholat tarawih, tanya sebelahnya, tadi antum buka puasa menunya apa? Dijawab sama orang sebelahnya, oh menunya es cendol. Ini sudah berfaedah atau belum jamaah? Sudah berfaedah atau belum ucapan kayak gini? Sudah berfaedah atau belum? Sudah berfaedah. Itu ucapan yang sudah berfaedah, sudah dikategorikan sebagai ucapan yang memiliki makna dan bisa difahami. Maka sebetulnya ucapan seperti tadi, ketika kita sudah ucapkan setelah sholat, itu kita sudah tidak perlu lagi untuk pindah tempat, karena kita sudah memisah satu sholat dengan sholat lain dengan ucapan. Karena ada dua cara jamaah. Yang pertama dengan ucapan tadi, dan ucapan itu termasuk di dalamnya zikir. Istighfar itu termasuk ucapan yang berfaedah atau bukan? Astagfirullah, 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 berfaedah atau tidak? Maka para ulama mengatakan bahwasanya ucapan itu tidak harus ngobrol, tapi ucapan setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, 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 itu sudah dianggap sebagai ucapan yang berfaedah. Jadi seharusnya jika kita memahami makna ini, ketika kita sudah zikir setelah sholat, seharusnya kita tidak perlu untuk pindah di tempat yang lainnya. Cara yang kedua berdasarkan dengan hadis Nabi SAW tadi, hatta yufsala bainahuma biqiyamin aw kalamin, yaitu cara yang kedua adalah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa kami ingin sampaikan ini? Yang jadi permasalahannya adalah jamaah sekalian, ketika kita mencolek orang di sebelah kita, tidak semua orang tahu tentang sunnah ini. Tiba-tiba kita nyolek, kita tukeran yuk. Iya kalau dia paham, kalau dia tidak paham bagaimana? Ini ngapa nih orang kok tiba-tiba ngajak saya tukeran? Emang kenapa? Ini aliran apa? Akhirnya akan timbul fitnah. Maka tentang permasalahan ini sunnah, tapi kita harus bijak dalam menyikapinya jamaah sekalian. Jangan sampai kita hanya mengamalkan sunnah, tapi bisa berdampak hal yang lebih mudarat yang lebih besar.
Karena kaidah fikih darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengamalkan suatu amalan yang sifatnya itu sunnah. Itu lebih dahulukan darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Maka solusi bagaimana ketika safnya penuh, lalu kemudian kita tidak kenal satu sama lain dan kita tidak tahu dia termasuk orang yang faham atau tidak, maka ada beberapa solusi ketika kita ingin menjalankan sunnah ini. Cara yang pertama adalah yaitu kita berbicara sebentar, ngobrol sebentar, tanya orang, sebetulnya kalau ucapan seperti ini udah termasuk faedah atau belum? Mas, kita tukeran ya. Dijawab sama orang sebelahnya, enggak, aku enggak mau. Itu udah berfaedah atau belum? Itu sudah berfaedah jamaah sekalian. Ketika kita ngajak dia untuk bertukaran tapi dia tidak mau, setelah itu kita perlu tidak harus pindah ke tempat lain? Enggak perlu sama jamaah sekalian. Kita lanjut, oh ya sudah. Sholat di tempat yang sama karena kita sudah memisah sholat itu dengan ucapan yang berfaedah. Misalkan dijawab lagi, Ustaz, saya maunya, kan ada ulama yang mengatakan kalau kita sholatnya pindah-pindah nanti dia bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat makin banyak tempat duduk, tempat sujud. Betul atau tidak? Ini hujah yang banyak dipakai. Ini ucapan yang betul. Para ulama banyak mengatakan demikian. Contohnya seperti Al-Imam Rami rahimahullah ta'ala juga mengatakan demikian, bahwasanya taktsiran di mawdhi'is sujud, agar memperbanyak tempat sujud supaya dia bisa menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Betul? Betul itu ucapan yang betul. Akan tetapi kita sekarang bicara tentang konteks saf penuh tapi sebelahnya kita nggak ada yang kenal. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada an yatanaffal yustahabbu an yufsal an mawdi'ihi qalilan. Barang siapa yang ingin untuk menjalankan salat sunnah ketika dia setelah salat fardu, maka disunnahkan baginya untuk bergeser sedikit saja. Maka solusinya adalah kalau kita ingin berpindah tempat, geser sedikit, mundur sedikit, maju sedikit, ke kanan sedikit, itu tidak jadi masalah. Contoh, saya sholat di sini, sholat fardu. Ketika shaf di sebelah saya penuh segala macam, dah cukup jamaah. Gini, tidak perlu kita harus ke sini. Di sini saja udah cukup. Karena faedahnya adalah kita itu memisah antara satu sholat dengan sholat lain itu sudah dianggap walaupun gerakannya hanya sedikit berpindah. Tujuan kita untuk memisah sedikit saja. Kita bicara tentang shaf yang penuh, sebelahnya tidak kita kenal, maka dikhawatirkan terjadi fitnah. Kita melakukan tips cara yang kedua. Misalkan dijawab lagi, Ustaz, kayaknya kalau sedikit gitu kurang afdol deh. Maka kita jawab dengan jawaban yang terakhir, dan ini para ulama sepakat tidak ada yang khilaf di dalamnya, bahwasanya ini yang lebih afdol. Apa? Kita tunda sholat ba'diyahnya, kita sholat tarawih bareng dengan imam. Setelah imam selesai, kita pulang ke rumah, kita sholat ba'diyah. Sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Afdalu sholati 'alal mar'i sholatuhu fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utamanya sholat bagi seorang pria adalah di rumahnya kecuali sholat fardu tarawih. Sholat fardu seseorang laki-laki dia disunnahkan afdolnya sholatnya di masjid. Adapun jika sholat sunnah dia afdolnya adalah dia di rumahnya. Maka jamaah semua rahmati Allah, kita harus bijak dalam memahami tentang perkara sunnah ini. Maka kesimpulannya adalah memang perkara sunnah kita berpindah satu tempat dengan tempat yang lainnya, tapi jika kondisinya itu tidak memungkinkan, maka kita ada 3 opsi. Opsi yang pertama, kita berbicara, termasuk bicara itu zikir. Lalu kemudian jika kita masih nggak mau, pakai opsi kedua, geser sedikit. Tidak mau juga, pakai opsi terakhir, kita tunda salat ba'diyahnya, kita salat di rumah, dan itu adalah yang lebih afdal. Para ulama sepakat di dalamnya. Bisa dipahami jemaah? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.